Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah ilmu balaghah. Balaghah menurut etimologi berarti al-wusul, artinya adalah sampai, dan al-intiha artinya adalah berakhir. Dalam ungkapan bahasa Arab bisa disebutkan contohnya balagha fulanun muradahu, fulan sudah sampai keinginannya. Balaghah menurut terminologi yaitu kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi audiens atau lawan bicara, disertai penggunaan bahasa yang fasih atau fasohah. Balaghah menjadi sifat dari pembicara dan kalimat atau redaksi. Sementara kata tidak bisa disifati dengan balaghah karena ia hanya terdiri dari huruf-huruf yang tidak bisa dipahami maknanya. Di samping itu, ia sendiri tidak mampu menyampaikan si pembicara kepada suatu maksud dan tujuan. Kemudian, unsur-unsur balaghah. Dalam balaghah ada dua unsur dasar yang harus diperhatikan. Pertama, situasi dan kondisi ketika berbicara dengan orang lain. Dalam bahasa Arab dinamakan maqam atau hal, yaitu keadaan yang menuntut pembicara mengungkapkan kata-katanya dengan uslub atau gaya bahasa tertentu. Kemudian yang kedua, bentuk tertentu yang dipergunakan dalam suatu pengungkapan bahasa. Dalam bahasa Arab dinamakan muqtada, seperti uslub itnab, yaitu penggunaan kalimat yang panjang tetapi maksudnya adalah sedikit, dan biasa digunakan untuk pujian. Tetapi kalau audiens atau lawan bicara adalah seorang yang cerdas, maka cukup menggunakan uslub ijaz, yaitu penggunaan kalimat yang ringkas tetapi maksudnya syarat dan padat. Jadi memuji dan orang yang cerdas adalah maqam atau hal atau situasi dan kondisi. Adapun itnab dan ijaz adalah muqtada atau tuntunan. Tuntutan. Jadi, balaghah bukan menyampaikan kata-kata yang bermakna indah atau hanya memilih lafaz-lafaz yang jelas dan terang. Akan tetapi, ia harus memperhatikan penggunaan kedua unsur tersebut, yaitu lafaz dan makna secara bersamaan. Perbedaan fasohah dan balaghah. Terdapat perbedaan antara fasohah dengan balaghah. Di antaranya dalam hal berikut ini. Pertama, objek kajian fasohah khusus berkaitan dengan lafaz. Sekali lagi, objek kajian fasohah khusus berkaitan dengan lafaz. Adapun balaghah, objek kajiannya di samping berkaitan dengan lafaz juga berkaitan dengan makna. Kedua, fasohah adalah sifat dari kalimat atau al-kalimah, atau berarti kata. Kemudian al-kalam atau kalimat, dan al-mutakallim atau pembicara. Adapun balaghah adalah sifat dari kalimat dan pembicara. Ketiga, salah satu syarat suatu ungkapan bernilai balaghah adalah al-kalam atau redaksi yang digunakan untuk mengungkapkannya harus memenuhi kriteria fasohah, sehingga muncul kaidah kullu kalamin balighin fasihun walaysa kullu fasihin balighon. Artinya, semua kalimat yang bernilai balaghah itu pasti memenuhi unsur fasohah. Akan tetapi, tidak semua kalimat yang bernilai fasohah itu memenuhi unsur balaghah. Sejarah perkembangan ilmu balaghah.
Arab jahiliyah atau dikenal dengan pra-Islam sudah mengenal dunia sastra jauh sebelumnya. Mereka dikenal sebagai pujangga-pujangga atau al-bulago yang memiliki kecakapan dalam menyusun dan merangkai kata-kata sehingga indah didengar dan bagus diucapkan, yang kemudian menghasilkan karya sastra. Hal itu bukan diperolehnya melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau dengan mempelajari kaidah-kaidah ilmu tertentu, akan tetapi terbentuk melalui fitrah dan insting bahasa yang sudah ada dalam diri mereka. Sejarah keberhasilan mengabadikan sejumlah nama sastrawan Arab prajahiliyah yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia sastra, di antaranya An-Nabighah, Hasan bin Sabit, kemudian Al-Khansa, kemudian Amr bin Al-Qais, kemudian Zuhair bin Abi Salma, kemudian Torfah bin Al-Abad, kemudian Atarah bin Ash-Shaddad, kemudian Amr bin Kulsum, kemudian Lubaid bin Rabi'ah, dan banyak lagi. Salah seorang penguasa Arab saat itu, An-Nabighah Az-Zibyani, sengaja membangun pasar bernama Ukaz, yaitu pasar tahunan tempat bertemu dan berkumpulnya para sastrawan atau al-adibba dan penyair atau asy-syu'ara dari seluruh penjuru Arab untuk melantunkan bait-bait syairnya. Semua gubahan syair-syair terbaru dan kemunculan penyair-penyair terkemuka tidak terlepas dari peran pasar Ukaz dalam memperkenalkannya secara alamiah. Semua itu mengalami proses penyeleksian yang ketat melalui metode kritik sastra yang dikenal luas saat itu. Semua transaksi jual beli syair berlaku di tempat ini, yaitu di pasar Ukaz. Selain Ukaz, ada beberapa pasar yang menjadi tempat berkumpulnya para sastrawan. Yang terpenting dalam Majinnah dan Zulmajaz, semuanya terletak dekat Ka'bah. Syair-syair terbaik yang muncul dari pasar-pasar itu mendapat penghargaan berupa hak paten untuk diletakkan dan dipajang di dinding Ka'bah, sehingga semua orang bisa melihatnya. Suatu apresiasi terhadap nilai sastra dan seni yang sangat tinggi, karena Ka'bah adalah tempat paling sakral saat itu dan menjadi prestise Arab. Karya-karya terbaik itu dikenal dengan nama Al-Mu'allaqat. Sebagian riwayat menyebutkan terdapat 7 buah syair, sementara yang lainnya menyatakan 10 buah syair yang pernah dipajang di dinding Ka'bah. Penyair-penyair yang tampil dalam kesempatan itu merupakan utusan kebanggaan suku. Seorang penyair profesional menempati kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Derajat suku akan terangkat karena kefasihan lidah penyair yang dimilikinya. Bahkan perang dan damai yang hampir selalu berlatar belakang fanatisme kesukuan dapat diciptakan oleh bangsa Arab karena kefasihan lidah para penyairnya. Setelah itu, agama Islam muncul. Muhammad SAW lahir sebagai nabi pembawa risalah, dan ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur menyebabkan sebagian orang beriman dengan risalah atau misi yang dibawanya. Semua fenomena itu membuat peta dunia sastra dan seni berubah. Orang-orang Arab yang tidak beriman ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dikenal memiliki nilai sastra yang tinggi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan ahli syair atau qaul syair atau ahli syair yang tidak tertandingi keindahan bahasanya. Berbeda dengan orang beriman, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Kemudian pada masa dinasti Bani Umayyah, ketika sudah terjadi Al-Futuhat Al-Islamiyah atau perluasan daerah Islam yang berakibat pada persentuhan peradaban dan kebudayaan Arab dengan yang lainnya,
bibit-bibit lahirlah ilmu balaghah sudah muncul. Kaedah-kaedah ilmu balaghah dan metode kritik sastra sudah semakin menemukan bentuknya dan menjadi pusat perhatian para ulama. Tapi saat itu belum dibukukan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Baru kemudian pada masa dinasti Bani Abbasiyah, ketika gerakan penulisan dan pentransferan ilmu pengetahuan semakin marak dan luas, ilmu balaghah berhasil dikodifikasi atau dibukukan. Dari ketiga jenis ilmu balaghah adalah al-bayan, merupakan ilmu yang paling awal dibukukan oleh seorang ulama bernama Abu Ubaidah Muammar bin Al-Musanna, wafat tahun 206 Hijriah. Dalam karyanya Majazul Quran, konon penulisan tersebut bermula ketika ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Ubaidah di majelis Al-Fadl bin Ar-Rabi', gubernur Basrah saat itu. Pada masa Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala surah di Quran surah As-Saffat ayat ke-62 sampai ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Artinya, makanan surga itulah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Lalu Abu Ubaidah menjawab, makna dan uslub ayat tersebut sama dengan kandungan syair yang pernah dikemukakan Amr al-Qais. Apa bunyi syair itu? Ayaqtuluni wal mashrab fi madaji'i wa masnunatun zurqun ka'anyabi agwal. Apakah ia berani membunuhku sementara pedang buatan negeri Syam selalu berada di peraduanku dan mata tombak berwarna biru bagaikan taring-taring hantu. Pada ayat tersebut yang menjadi al-musyabbah adalah syajaratuz zakum, yang artinya pohon zakum, diserupakan dengan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang di luar nalar, yaitu ru'usyus syayatin, yang artinya kepala-kepala syaitan. Pohon zakum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka dan menjadi makanan ahli neraka. Adapun pada bait syair di atas yang menjadi al-musyabbah adalah masnunatun ruzqun, yang artinya mata tombak berwarna merah, berwarna biru, ya, yang diserupakan dengan sesuatu yang abstrak atau khayal, yaitu ainab agwal, artinya taring-taring hantu. Al-musyabbah di sini diserupakan dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh panca indera. Tujuan at-tashbih pada syair ini adalah penggambaran al-musyabbah dengan sesuatu yang menakutkan. Beda antara dua bentuk at-tashbih tersebut adalah kalau syaitan sekalipun tidak bisa dilihat, tetapi keberadaannya benar-benar ada. Penulisan tersebut lalu dilanjutkan oleh ulama-ulama yang hidup setelah masa Abu Ubaidah dengan penelitian dan pendalaman bidang at-tashbih, al-majaz dan al-kinayah. Sementara itu, bahasan-bahasan ilmu ma'ani pertama kali ditemukan pada kitab Sibawayh yang wafat pada tahun 255 Hijriah dan kitab As-Sina'atain karya Abu Hilal Al-Askari wafat pada tahun 395 Hijriah. Lalu karya-karya tersebut disempurnakan Abdul Qahir Al-Jurjani dalam dua buah karyanya, yaitu Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Adapun ilmu badi pertama kali dikarang oleh Abdullah bin Mu'az yang wafat pada tahun 296 Hijriah.
Sejumlah penyair banyak menitik beratkan syairnya pada ilmu badi, seperti Bashar bin Asad, Muslim bin Al-Walid, dan Abu Tammam, lalu dikembangkan lagi oleh Qudamah bin Ja'far yang wafat pada tahun 337 Hijriah, lalu disempurnakan oleh Abu Hilal Al-Askari dalam bukunya Asy-Shina'atain, yang dilanjutkan lagi oleh Ibnu Ar-Rasyid yang wafat pada tahun 463 Hijriah dalam bukunya Al-Umdah. Demikian sejarah singkat tentang lahirnya ilmu balaghah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.